Para ulama mengatakan jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia itu akan selalu memiliki keterpautan dengan dunia. Salah satunya keterpautan dengan ikhtiar yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia. Itu pasti. Pasti. Tapi bagi mereka yang bertawakal kepada Allah, jika ada hubungan yang kuat, keterkaitan yang kuat dengan masalah itu, lengket seperti yang Anda bilang tadi, maka ketika itu terjadi dia akan kemudian mengubahnya dan mengarahkannya kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan itu tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu, tidak ada kecuali dengan izin Allah. Kenapa kita yakin dengan usaha kita atau ada keyakinan dengan usaha kita? Karena kita merasa bahwa inilah yang menyebabkan semuanya terjadi. Dan itu tanda tawakal kita belum sempurna. Kalau itu menimpa diri kita, arahkan kembali diri kita kepada Allah. Dan manusiawi. Jadi bukan apakah iman ana rusak, apakah enggak. Karena hati ini akan selalu terpaut dengan dunia. Tapi justru di detik di mana kita sedang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka buang seluruh kebergantungan kita terhadap perkara-perkara yang ada di dunia. Kalau muncul, hilangkan. Kalau kemudian kita memalingkan wajah kita, kembalikan wajah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, di antara hikmah kisah Ibrahim alaihissalam, kata para ulama itu adalah bahwa Ibrahim sebenarnya bisa menghindarkan dirinya dari apa yang diancamkan oleh kaumnya. Tapi Ibrahim itu karena sidqul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu meskipun kaumnya berusaha menyakiti dirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bisa mencegah madarat apapun menimpa diri. Ibrahim khawatir tidak? Khawatir. Sebagaimana Musa khawatir ketika disuruh melewati lautan, ada kekhawatiran Musa. Ya, dengan menanyakan, gimana ya Allah, saya melewati lautan ini, nggak bisa. Ya, suruh tepukkan tongkatnya terbelah. Nuh alaihi salam ketika disuruh buat perahu, Nuh juga bingung. Gimana maksudnya Allah? Buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lut alaihi salam, ya, ketika didatangi para malaikat dan seterusnya, ada kekhawatiran mereka. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka. Dan ada seorang ulama yang mengatakan, jika kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi-nabinya, maka begitulah keadaan manusia-manusia yang betul-betul yakin dengan pertolongan Allah. Paham maksudnya jemaah? Di detik terakhir, ketika mereka sendiri pun khawatir, ada ketakutan sebetulnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong mereka karena mereka menyerahkannya kepada Allah. Yusuf alaihissalam, di detik-detik terakhir Allah selamatkan Yusuf. Dan semua orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda maksudkan jemaah dengan mengembalikan diri kepada Allah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Khalas. Tugas kita hanya berusaha, itu pun perintah Allah. Khalas, titik. Dan jangan kemudian bergantung kepada apa yang kita gak ada. Gak ada ikhtiar kita yang menentukan hasil. Betul Pak? Betul jamaah? Jamaah? Betul. Batas ikhtiar adalah semampu yang kita lakukan sesuai dengan aturan Allah. Khalas. Kalau antum ditanya, amalan di dalam Islam itu, ikhtiar dalam Islam itu harus apa? Sesuai syariat terus apa? Ada satu hal lagi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan dari kita, apa? Harus itqan. Apa itu itqan? Sempurna, kokoh. Ya, kalau sudah sempurna, kita sudah sampai
batas, kalas. Sisanya urusan Allah. Ini sudah sesuai dengan sudah dinilai baik, sangat baik, sudah puncak, sudah kalas. Hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, ikhtiar itu harus sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalas.